Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وأرنا حكمة وبارك لنا في مجلسنا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعد علينا من بركاته في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah, sebelumnya marilah kita awali pengajian pagi ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah, dan kita bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Ala hadihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah. Sebelumnya dari sifat-sifat yang wajib bagi Allah sudah banyak kita pelajari, dan di malam dan di pagi hari ini kita masuk pada sifat Allah yang ke-11 dan 12. Okay. Sifat Allah yang 11 dan 12 ini dibahas secara bersamaan di kulo baca karena ini ada kitabnya. Sebelumnya dibahas tentang sifat Allah yang memiliki sifat hidup. Allah tersebut maha hidup. Hidup Allah tidak berbatas. Jadi kalau Allah itu dikatakan ada, maka adanya Allah itu hidup. Karena sesuatu yang ada itu ada kalanya hidup, ada kalanya tidak hidup. Tidak hidup ini berarti mati. Maka Allah ini adanya adalah hidup. Karena Allah ini hidup, maka semua sesuatu yang berhubungan dengan kesempurnaan Allah ini tentu berhubungan dengan sifat hidupnya Allah. Allah punya sifat kudrah, mampu. Allah punya sifat iradah. Allah punya sifat segalanya sama besar yang kita bahas pagi ini, itu juga karena Allah hidup. Cuma hidupnya Allah dengan sifat-sifat yang lain dengan Allah itu tidak seperti manusia yang adanya bisa diurut berurutan. Misalnya manusia makhluknya itu punya keinginan, punya makhluknya punya kemampuan, cuma kemampuannya berbatas, keinginannya hanya sekedar itu saja, melihatnya pun berbatas. Makhluk juga punya, cuma berbatas, dan bahkan mungkin bisa diurut. Kalau manusia untuk ketika menginginkan sesuatu, maka manusia itu tahu dulu baru ingin. Setelah ingin, maka dia bisa
melakukan apa yang diinginkan, itu manusia. Tetapi kalau ini dinisbatkan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah itu tahu inginnya, iradahnya, mampunya. Allah itu bersamaan dengan keberadaan Allah, maka yang lain pun itu juga dikatakan ada. Inginnya Allah, kudrahnya Allah bersamaan dengan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita insyaallah sudah tahu bahwasanya Allah itu ada wujudun bila makanin wala zamanin. Allah itu ada tanpa tempat dan tanpa waktu. Nah, ini angel ini. Kita nggak bisa membayangkan ada sesuatu itu dikatakan ada tanpa waktu dan tempat. Kenapa? Karena memang Allah Tuhan, tidak bisa diukur dengan kita. Beda dengan wujudnya manusia. Mungkin manusia menurut dohirnya dikatakan ada, tapi adanya manusia itu bertempat dan berwaktu, kapan dan di mana. Makanya di KTP itu dikatakan, kalau dikatakan ada, kapan adanya, di mana adanya, tempat tanggal lahir. Kalau Allah tidak bisa. Makanya Yesus Nabi Isa menurut keyakinan kita, Yesus menurut keyakinan orang Nasrani yang nggak bisa dijawab ini, karena memang manusia. Makanya kalau Yesus dikatakan adanya kapan, di mana, bisa disebutkan. Karena bisa, maka tidak layak dikatakan Tuhan. Karena kalau sesuatu itu dikatakan sudah ada, apa yang berhubungan dengan waktu? Sebelum, sedang, dan sudah. Ketika dikatakan sedang ada, berarti akan diawali dengan kata yang istilahnya sebelum ada. Ini tidak bisa dihindari oleh sesuatu kalau dikatakan ada. Kalau kita hidup di dunia ini dengan tahu dulu asalnya di mana, kan ada ulama yang mengatakan sebelumnya kita berada di dunia ini ada dikatakan alam ruh. Alam di mana tubuh kita ini kan kendaraan. Alam ruh. Kemudian masuk kepada alam kedua, alam kandungan. Di mana? Di saat tubuh kita sudah mulai tercipta dan ruh kita sudah mulai menempati tempatnya. Ada yang mengatakan 4 bulan itu sudah mulai masuk, ditiupkan ruh kita. Sebelum itu, sperma itu kan menurut ilmu medis itu kan dikatakan hidup juga. Hidup. Sehingga akhirnya bisa bertemu X dan Y. Tapi hidupnya itu tanpa ruh seperti ruh yang kita sekarang ada ini. Gimana kok? Lalu apa yang menjadikan hidupnya itu? Wallahu a'lam. Makanya yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Karena sesuatu yang ada itu tidak harus menurut kita ini ada kalanya berruh, atau ada sesuatu yang dikatakan ada yang hidup. Wallahu a'lam, apakah itu yang menjadikan di dalamnya ada ruh atau tidak? Wallahu a'lam, kita nggak pernah tahu. Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sel X dan Y itu ketika bertemu X dan Y itu hidup berarti. Cuma hidupnya apakah ada ruh atau tidak? Wallahu a'lam. Kalau dikatakan ada ruh, kenapa harus ada ditiupkan ruh lagi ketika di umur 4 bulan? Maka di umur 4 bulan itu ditiupkan yang namanya ruh kita dalam tubuh kita ini. Nah, ini kalau kita berbicara menurut fikih, hanya satu ruh yang berhak kepada tubuh kita. Kalau kata ilmu fikih, orang kerasukan jin itu tidak ada. Kalau kita kan bilangnya kan ada orang kerasukan jin itu ada. Memang terkadang lintas fan ilmu mungkin sudut pandangnya berbeda. Kalau tanya ke perdukunan, orang kerasukan jin itu ada. Kalau menurut ilmu fikih, nggak ada. Kalau tubuh kita ini bisa dimasuki, bahasa masuk, ruh itu bisa masuk, berarti manusia bisa dihidupkan lagi dengan cara dimasuki jin, ditaruh jin di dalamnya, maka menjadi
hidup. Tidak ada. Makanya ketika manusia sudah pisah dengan tubuhnya, maka tubuhnya disebut dengan kata mati. Karena roh yang menjadi pengendara dan tubuh itu dikendarai, maka yang mengendarai kembali kepada alamnya, dan yang dikendarai kendaraannya juga kembali kepada alamnya. Manusia itu dari tanah, maka kembali ke tanah. Yang roh kembali kepada alam roh. Mungkin sebelumnya pernah dibahas kalau di kuburan itu yang disiksa apanya? Yang disiksa apanya? Kalau yang disiksa adalah tubuhnya, berarti kalau ada orang meninggal kemudian tubuhnya dihilangkan, entah itu dibakar atau terkena bom, apakah dia kemudian menjadikan tidak bisa merasakan siksa? Kan gitu. Maka dijawab, yang pada akhirnya yang disiksa adalah rohnya juga pada akhirnya. Loh, kan terkadang ada Allah menampakkan dalam kuburan orang yang disiksa itu fisiknya hancur atau bolak-balik. Allah terkadang menampakkan orang yang misalnya dalam kehidupannya taatnya luar biasa, Allah terkadang abadikan jasadnya, tubuhnya, kan itu adalah simbolitas yang tujuannya adalah untuk menjadikan kita lebih yakin bahwasanya Allah itu senantiasa menjaga hamba-hambanya yang soleh. Jadi ketika ada yang soleh, tubuhnya diabadikan kok rodok masih seger. Kan ada ceritanya di Mekah atau itu ketika di Madinah mungkin itu terjadi dibongkar pembongkaran makam-makam para syuhada. Ada yang sebagian para yang mati syahid itu darahnya masih segar walaupun orangnya sudah meninggal ratusan tahun. Itu adalah tujuannya untuk menjadikan kita yakin bahwa Allah itu benar dan Allah itu senantiasa menjaga hamba-hambanya yang soleh. Kembali lagi tadi, kalau yang disiksa itu adalah tubuhnya, dan maka nanti orang yang tidak punya tubuh tidak bisa merasakan siksa, apalagi hancur. Ada yang disiksa semua yang masuk ke neraka, lalu apa yang akan mengetahui? Maka itu adalah simbolitas saja. Pada akhirnya yang disiksa adalah ruh kita yang menjadi pengendara tubuh kita ini. Hadirin rahimakumullah. Kami baca Bismillahirrahmanirrahim. As-sifatul hadiyata asyarah utawi sifat kang nomor 11. Wathaniyata asyarah dan kang nomor 12. Min sifatihi ta'ala saking piro-piro sifati Allah ta'ala iku as-sam'u pengerungu, maha mendengar, wal basaru lan moho ningali. Allah itu memiliki sifat yaitu maha melihat dan maha mendengar. Makhluknya saja bisa melihat, bisa mendengar, masa Allah tidak? Kita punya prinsip sesuatu yang tidak memiliki tidak mungkin bisa memberi. Maka sesuatu itu kalau bisa memberi, berarti sesuatu itu pasti memiliki. Allah bisa menjadikan makhluknya melihat, maka Allah sudah pasti maha melihat. Allah itu bisa menjadikan makhluknya mendengar, maka Allah sudah pasti maha mendengar. Manusia dan Allah sama-sama mendengar dari sisi mendengarnya, cuma manusia mendengarnya berbatas. Ada kalanya, ada jaraknya, dekat, jauh. Dekat itu dengarnya keras, jauh menjadi tidak begitu mendengar. Itu ada tingkatannya kalau manusia. Tapi tidak demikian kalau Allah yang maha melihat, yang maha mendengar. Bahkan kalau manusia bisa melihatnya manusia pun juga
berbatas, beda dengan maha melihatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia bisa melihat berbatas sejauh tidak ada penghalang, tapi kalau Allah tanpa penghalang, Allah semuanya maha melihat. Kalau kita ini faham, tahu Allah maha melihat, itu mudah. Allah maha mendengar, itu mudah. Akankah kita selalu merasa bahwasanya Allah selalu melihat kita? Nah, ini perlu latihan, perlu riyadhah, perlu merasa selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu merasa didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kan ada ceritanya sahabat Nabi yang banyak melakukan dosa gitu kan, kesalahan. Wahai Nabi, apakah saya bisa menjadi orang baik, menjadi masuk surga dengan kesalahan-kesalahan yang saya lakukan, tetap melakukan maksiat, tetap melakukan itu, bisa masuk surga? Apa kata Nabi? Ya, bisa. Syaratnya cuma satu, kamu tidak apa-apa bermaksiat, tapi saya minta satu saja. Setiap saya assalamualaikum noleh kanan, yang pertama saya lihat adalah engkau. adalah engkau. Nabi cuma minta syarat ini, boleh kamu melakukan maksiat, tapi saya minta satu. Setiap assalamualaikum, yang pertama saya lihat adalah kamu. Oh, gampang. Yang penting boleh melakukan maksiat. Akhirnya apa? Ini mungkin jalannya hidayah. Setiap mau melakukan maksiat, terbayang wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malu saya kalau habis melakukan maksiat bertemu dengan Nabi. Gimana wajah saya? Apa yang mau saya tampakkan di wajah saya ini kalau saya habis melakukan maksiat, tangan saya bermaksiat, kemudian salaman dengan Nabi. Akhirnya apa? Sahabat ini dengan sendirinya berhenti dari melakukan maksiat. Berarti apa? Merasa hatinya hidup, merasa dilihat oleh Allahnya itu betul-betul terasa, sehingga dengan sendirinya ngerem untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita ini yang mungkin makanya sering dikatakan mungkin mudah-mudahan di setiap mengaji ini ada asar, ada sesuatu yang membekas kepada kita hingga berwujud amal kita sehari-hari ini menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Penyayang. Betulkah kita merasa Allah itu betul-betul Maha Penyayang kepada kita? Jika kita ini masih suudzon kepada Allah, berarti kita kurang menganggap Allah Maha Penyayang kepada kita. Orang yang meyakini bahwa Allah itu Maha Penyayang tidak mungkin suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia yakin orang yang sayang kepada kita dan yang pasti sayang kepada kita tidak akan memberikan keburukan kepada kita. Karena suudzon kita yang terkadang yang menjadikan kita pada akhirnya merasa Allah itu tidak sayang kita. Nah, itu menata hati yang seperti ini yang sulit. Makanya kalau kita beramal dengan sesama manusia, sebaik apapun kita, tidak mungkin mampu menjadikan semua manusia senang kepada kita. Mungkin saja ada yang tidak suka kepada kita. Jangankan kita, Allah saja yang Maha Penyayang, Maha Pengasih, ada manusia yang menganggap Allah tidak sayang hambanya. Sudah selevel Tuhan, bisa segala-galanya, Maha tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Ternyata dalam hal tertentu terkadang ada hamba yang mungkin dalam hidupnya merasa menderita, kemudian dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, ini Allah Tuhan, lah apalagi kita dengan sesama manusia. Makanya beramal kepada manusia itu lakukanlah yang benar, lakukanlah apa adanya. Nanti urusan dianggap baik atau tidak kita tidak perlu, karena memang kita beramal bukan untuk dinilai oleh manusia, tapi semuanya adalah tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan capek-capek untuk dinilai baik oleh manusia.
Kita tidak akan pernah mampu menjadikan manusia semua senang kepada kita. Maka yang terpenting, jagalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rugi kalau kita beramal hanya ingin tampak lebih baik di hadapan manusia. Dan ini menjadi godaan semua manusia. Ya, hati kita diuji oleh itu. Ingin dianggap cantik, ingin dianggap pandai, ingin dianggap alim, ingin dianggap luar biasa, ingin dianggap derajat yang punya. Jadi kayak memang karakter manusia itu ingin menjadi orang yang wah-wah terus seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, biasanya kalau orang itu sudah merasa tinggi, muncul bahasa sombong, maka dia tidak mau berada di bawah. Ada di bawah sedikit merasa dihinakan, disuruh sedikit, loh siapa yang mau nyuruh saya, siapa yang berani nyuruh saya, merasa dihinakan. Ini contohnya apa? Iblis niku ibadahnya luar biasa. Iblis itu sebelum Nabi Adam itu diciptakan, ibadahnya luar biasa, sampai semua para malaikat itu kagum dengan ibadahnya iblis. Dalam sebagian riwayat dikatakan tidak terlewati satu jengkal pun 7 langit itu terlewati oleh dahi iblis untuk sujud. Nah ini 7 langit semuanya pernah dihinggapi dahi iblis untuk sujud. Akhirnya ternyata mengantarkan kepada kesombongan. Ini namanya amal ibadah yang mengantarkan kepada kesombongan. Cuma kalau dipikir-pikir Pak, kalau ada bahasa kalau kaya sombong si rodo Pancasila, miskin sombong. Nah, nek ganteng ono sombongi dengan gantengi, mungkin si ono Pancasila welek sombong. Nah gitu. Lah ahli ibadah misalnya kalau bahasa pantas-pantasnya gitu, tapi tetap saja salah. Ahli ibadah sombong si ono pantas-pantas sih. Lah ini enggak pernah ibadah sombong apanya? Orang alim misalnya sombong mungkin ya karena kealimannya, maka itu ujiannya orang alim. Tapi kalau bodoh sombong apanya yang mau disombongkan? Kan seperti itu. Banyak makanya ada bahasa begini, banyak wanita di sana yang lebih senang terlihat cantik daripada terlihat pandai. Karena di luar sana juga banyak lelaki yang lebih pandai melihat daripada pandai berpikir. Nah, ini manusia diberi oleh Allah nikmat melihat. Ada beberapa panca indera yang semuanya itu berfungsi, dan nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melihat. Jenengan kalau tidak bisa melihat, maka tidak akan bisa melihat indahnya dunia. Jenengan mencari pasangan, ada istilah ganteng dan jelek, itu karena Anda melihat dengan mata. Sehingga dengan mata itu muncul istilah ganteng dan jelek atau cantik dan jelek. Anak sekarang bilangnya begini, cantik dan gantengnya orang dulu beda dengan sekarang. Cantik dan gantengnya orang sekarang tergantung kualitas kameranya. Artinya apa? Cantik dan gantengnya dulu itu lebih alami, butuh perjuangan. Kalau sekarang cukup pakai face up, kemudian pakai make up, wis sudah kelihatan ganteng. Kenalannya pakai Facebook, wah putih bersinar bagaikan rembulan. Pas ketemu lu kok koyong ini gelap gulita seperti rembulan gerhana. Nah itu zaman sekarang, dan memang itu sebetulnya polesan-polesan dunia. Jangan melihati pemandangan yang indah, itu juga nikmatnya mata ini objeknya adalah warna, sehingga pemandangan itu menjadi lebih indah, itu warnanya indah begitu. Tapi tidak selamanya ketika pemandangan itu warnanya indah, dilihat indah, tapi dijalani tidak. Itu misalnya ada jurang, wah luar biasa indahnya, pas Anda nyampe di jurangnya beda.
Wah ini kok batu semua, gak enak semua kan begitu. Kenapa? Karena memang untuk dinikmati mata, dinikmati oleh yang namanya mata. Nih. Kalau dalam tasawuf itu ada di fikih begini, ada pertanyaan di fikih itu, bagaimana hukumnya laki-laki menggauli istrinya, kemudian dia membayangkan artis atau membayangkan wanita yang sangat cantik begitu, atau kayak pakai topeng lah, dikasih topeng biar kelihatan cantik. Kata fikih, oh gak apa-apa, gak apa-apa. Yang penting sing dikumpuli tetap istrinya. Topeng kan hanya itu biar nambah syahwat gitu aja misalnya. Misalnya itu kan, itu menurut fikih tidak apa-apa Pak. Fikih tidak apa-apa karena fikih itu bilangnya nahnu nahkumu bidawahir, kita ini hanya menghukumi dohir-dohirnya saja, kata fikih. Wallahu yatawallas sarair, ini intinya Allah lah yang maha tahu akan segala macam rahasia. Jadi kalau fikih terkadang beda dengan ilmu tasawuf, karena tasawuf itu tujuannya adalah memurnikan hati, mensucikan hati. Kalau kata fikih, oh enggak apa-apa, dohirnya kan tetap itu istrinya. Tapi kalau tasawuf beda lagi, Ustaz ini kan tugasnya untuk mensucikan hati sebersih-bersihnya. Oh enggak boleh, itu bagian dari maksiat hati. Itu nanti maksiat hati. Jadi apa? Sebisa mungkin dijaga. Fikih itu, maksiat itu menjadi berdosa kalau diamalkan. Fikih masih belum mengatakan berdosa kalau kita masih hanya berkeinginan. Besok saya mau berzina, besok saya mau merampok, saya tidak akan berdosa kecuali besok saya melakukan. Kecuali ada satu, dan ini urusan akidah. Ada sesuatu yang dihukumi saat itu walaupun belum terlaksana. Nopo? Murtad. Besok saya akan murtad, maka sudah dikatakan murtad saat sekarang ini. Kenapa? Karena keyakinannya sudah jauh dari Allah pada saat itu. Lah, kalau urusan hati fikih tidak menghukumi. Makanya kerementek itu kalau fikih tidak ngurus. Tapi kalau tasawuf jangan sampai kerementek yang hal-hal yang negatif pun, maka kata tasawuf jangan sampai dilakukan. Suudon itu bagian dari hati yang tidak baik terhadap orang lain. Sering saya sampaikan, kita ini punya akal dan hati, dan efeknya adalah kepada perilaku kita. Perilaku kita ini adalah merupakan keadaan hati kita. Kita sedih, kita bahagia, akhirnya muncul cemberut ataupun senang, itu karena hati kita ini entah baik-baik saja atau tidak. Oh, jenengan kalau sudah sedang marah-marahnya, momennya sudah nggak enak, suasananya nggak enak, maka sulit diajak bicara. Kenapa? Karena kondisi hati yang tidak baik-baik saja. Niku fikih. Fikih itu menghukumi zahirnya saja. Wallahu yatawallas sarair. Makanya ibadah niku kalau hanya sekedar fikih, wis yang penting sudah dikerjakan, sah, selesai. Tasawuf jangan sampai hanya sekedar beribadah, tapi bagaimana ibadah kita ini bukan hanya sekedar sah, tapi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka muncul dalam ilmu tasawuf, yang dimakan harus halal, harus khusyuk dalam pelaksanaannya, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini kalau sudah bahasa ikhlas, tidak bisa kita beribadah karena selain Allah Subhanahu. Tapi karena keinginan hati itu banyak, ingin ini, ingin begitu, akhirnya apa? Terkadang motif kita melakukan itu sifatnya duniawi, rugi sesuatu yang sifatnya duniawi. Dunia ini hanya kita melewati sebentar saja di dunia ini. Dengan menikmati kehidupan dunia ini kayak orang yang mau berbuka puasa nih, es campur beli, es ini beli, es teler beli semua, makanan gorengan beli semua. Makan berbuka, wis entek satu piring, kenyang, berhenti. Ternyata sudah kenyang, perut ini menolak untuk memakan semuanya. Kita mencari harta, kaya mau hidup selamanya. Ternyata setelah ajal tiba, betapa menyesalnya kita sudah menghabiskan banyak waktu kita hanya untuk sesuatu yang pada akhirnya kita tinggalkan
semuanya. Manusia itu anehnya di situ. Dia datang tidak membawa apa-apa, kemudian dia mencari semuanya, dan kemudian dia meninggalkan semuanya, dan dia dihisap atas semuanya. Kayak kita direpot mencari kerepotan untuk menjadikan kita suatu saat yang bikin kita repot sendiri. Nah niku, kalau ndak kaya nanti kasihan anak keturunan saya nanti melas misalnya, lu sampean kok mau jadi Tuhan? Wong Allah sudah nanggung rezeki kita semua. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kembali lagi nggih, sifat Allah Maha melihat dan Allah Maha mendengar. Saya sampaikan di sini. Ada yang berbeda dengan bahasa Maha melihatnya Allah dengan Maha melihatnya kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huma sifatani. Sifat mendengar Allah ini dan Maha melihat itu sifatani, iku sifat loro qaimatani kang jumeneng karuni bidzatihi ta'ala kalawan dzati Allah ta'ala. Allah melihat seiringan dengan adanya Allah. Tidak kemudian Allah ada dulu baru melihat. Allah ada dulu baru bisa mendengar. Artinya mendengarnya Allah diurut seakan-akan ada dulu baru setelah itu. Tidak, Allah ada langsung bisa melihat. Beda dengan manusia. Manusia sekarang lahir dulu, setelah lahir tidak begitu bisa mendengar, akhirnya bisa mendengar, akhirnya bisa melihat. Makanya ada penelitian di dokter. Sebetulnya ini kan manusia itu kalau masih bayi akalnya tidak bisa akalnya belum berfungsi. Sebetulnya berbicara dengan akal itu ada hubungannya atau tidak? Bayi yang baru lahir itu tidak bisa bicara, itu murni kekurangan lisannya atau sebetulnya efek karena tidak punya, karena belum ada akalnya gitu. Apakah sebetulnya karena akalnya yang belum sempurna akhirnya dia tidak bisa bicara? Ini ada penelitian tentang itu. Jangan-jangan karena akalnya yang belum sempurna akhirnya dia tidak bisa bicara. Andaikan akalnya dari lahir itu langsung berakal cerdas, mungkin bisa bicara. Repot kalau ada bayi lahir langsung cerdas, langsung bisa berpikir. Pas nyusu ya apa iki apa bilang begitu nanti kan angel juga nanti. Makanya kan oleh Allah dibuat dalam bentuk proses. Akhirnya apa? Tidak langsung tahu. Kemudian ketika ada bayi bisa berbicara menjadi mukjizat yang luar biasa. Seperti ceritanya Nabi Yusuf yang ketika digoda oleh Sayyidah Zulaikha, pada akhirnya yang menjadi saksi atas kebenaran Nabi Yusuf adalah seorang bayi yang bisa menyampaikan suatu kebenaran. Ini ada bahasa gini. Yang kasyifu bihima kullu mawjudin, menjadi terbuka semua dengan Allah Maha melihat, Maha mendengar, kullu mawjudin, setiap segala sesuatu yang ada, wajiban kana au jaizan, baik sesuatu yang ada itu sifatnya wajib atau sifatnya jaiz. Cuma ada bahasa begini, fasam'u wal basaru yata'allaqani bidzatihi ta'ala wa sifatihi, ay anna dzatahu ta'ala wa sifatihi munkashifatun lahu ta'ala bisam'ihi wa basarihi ziyadatan 'alal inkishafi. Jadi ada bahasa begini biar kita tahu nih. Kalau manusia secara struktur tubuh punya mata melihat disetor ke akal untuk menjadi sebuah pengetahuan. Manusia punya hidung, dari hidung ini tersambung, jadi ada dzatiyahnya, alatnya ada organ tubuhnya ada, disetor ke akal, dan itu namanya organ tubuh saraf, untuk dikompromikan dengan akal. Apa yang didengar masuk ke akal juga, dikompromi dengan masuk ke akal, dikompromikan dengan hati. Jadi semua sambungnya ke akal, nyambung kepada hati, muncul kepada sebuah sikap. Artinya saya begini, mata menjadikan tahu, mendengar pun juga menjadikan kita tahu, kemudian mencium pun menjadikan kita tahu. Oh ini harum, oh ini tidak enak baunya. Mendengar di sana ada orang, ada suara laki-laki, kita menjadi tahu
di sana ada orang. Semuanya pada akhirnya untuk mengantarkan kita kepada yang namanya ilmu. Tapi Allah tidak butuh. Artinya bukan bahasanya tidak butuh. Tidak ada hubungannya Allah maha tahu dengan maha melihat. Maha melihat beda, maha mendengar beda, maha tahu juga beda. Yang di situ dikatakan dalam kitab ini, wallahu a'lam, bagaimana melihatnya Allah, bagaimana maha tahunya Allah. Maksudnya begini, kalau dengan maha tahu Allah sudah tahu semuanya tanpa melihat, lalu untuk apa Allah maha melihat? Pahami? Kalau manusia mungkin butuh melihat untuk menjadi tahu, tapi Allah tidak butuh melihat. Bahasa tidak butuh ini artinya apa? Tahunya Allah tidak melalui melihat gitu loh. Jadi Allah itu memang maha melihat, tapi untuk tahunya Allah tidak melalui jalur melihat. Allah maha tahu. Maha tahu ini adalah sesuatu yang berbeda dengan maha mendengarnya Allah. Kalau manusia kalau melihat tadi warna, kalau mendengar itu suara, itu manusia. Karena memang manusia itu objeknya ada. Terkadang kalau bahasa majas, tidak semua sesuatu yang dilihat itu adalah warna. Terkadang ada yang dilihat itu adalah amalnya. Makanya di Al-Quran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu kalau dalam bahasa ilmu sastra sudah bagian dari bahasa majas. Kenapa? Melihat itu biasanya warna hijau, kuning, biru, itu melihat. Tapi bahasa melihat ketika tidak digunakan kepada yang warna-warna, itu dalam ilmu sastra dikatakan bahasa majas. Melihat kebenaran, melihat baik dan buruk, itu kan bahasnya pakai kita minjam pakai bahasa melihat. Sama dengan bahasa itu, kalau dalam bahasa kita banyak bahasa majas yang kalau ditelusuri ilmu bahasa itu banyak kurang seperti yang seharusnya. Maka jangan tertipu dengan bahasa itu sendiri. Dalam nyanyian kita kan banyak lagi, bintang kecil di langit yang biru. Itu kalau ditelusuri nanti salah, masa langit biru? Bintangnya kan malam, berarti harusnya langitnya hitam, kan gelap. Berarti langitnya hitam harusnya. Jadi kalau ditelusuri bahasa kita banyak yang salah nanti. Naik delman istimewaku duduk di muka, tidak boleh, muka kok didudukin. Tidak boleh. Itu kalau ditelusuri nanti banyak salah nanti pagi. Ada lagu itu, katanya lagu anak-anak. Tebu rame-rame belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Itu lagu anak-anak apa dewasa? Lagu dewasa. Kalau lagu anak-anak siangnya bukan makan nasi, makan bubur. Kalau siangnya makan nasi, malam minum susu, bapak-bapak aja ini. Berarti apa? Lagu dewasa. Nah, ini kalau penerusan bahasa. Makanya memahami dalil jangan terlalu hakikat. Terkadang ada makna majas. Makna majas, dan di sini yang terkadang ributnya kita di situ. Yadullah fauqa aidihim. Yadun maknanya tangan, tapi ketika dinisbatkan dengan Allah jangan diartikan tangan. Kekuasaan Allah itu lebih dari segalanya. Banyak. Makanya man ra'a minkum mungkaron, barang siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyir biyadihi. Ini bisa mana dua. Rubahlah dengan tangan. Dengan kalau keamanan polisi, rubah dengan tangan, mentung, jangan namanya rubah dengan tangan. Tapi adakannya yughayyir biyadihi, sebagaimana yadun ketika dinisbatkan dengan Allah bermakna kekuasaan. Yadullah fauqa aydihim, sekarang mulai ada bahwasanya manusia bisa menghilangkan kemungkaran dengan kekuasaan. Jenengan punya jabatan tertinggi, jadi bupati, jadi gubernur, yang tanda tangannya Anda mahal dan bisa menghapus sebuah kemungkaran. Ada orang izin mau buka praktek judi, minta surat izin kepada sampean. Ketika sampean tidak memberi tanda tangan, berarti ini namanya bagian fal yughayyir biyadi. Atau ada orang datang ingin menghapus kemungkaran, ini mau ditutup tanda tangan, maka tinggal tanda tangan saja, maka kemaksiatan itu akan
dihentikan, maka yughayyir biyadi juga dengan tangan. Di dunia ini banyak bahasa-bahasa yang sifatnya majas, tidak betul-betul hakikat yang seharusnya. Jadi kan kalau ditanya lagi ngapain, lagi nonton bola. Iku maksudnya ya menapa ada bola dilihat begitu? Ada bola, ini nonton bola namanya. Ya enggak begitu kan? Artinya kita pahamlah yang sejatinya yang terjadi itu seperti apa. Dan dalam berbahasa tidak semuanya manusia menyampaikan dengan bahasa yang lengkap. Sambian nonton bola, bilangnya kalau begini, lagi ngapain? Saya sedang melihat TV menyala, di dalamnya menayangkan orang yang main sepak bola. Kesuwen, Pak. Lagi ngapain? Nonton televisi menyala. Lah iya, nek mati lapo dilihat kan begitu, pasti nonton televisi itu nyala kan begitu. Menayangkan itu namanya terlalu resmi begitu. Dan orang itu kalau bawanya terlalu resmi, makanya orang kolot itu juga begitu. Ini haram, ini terlalu kolot. Dia tidak keluar membaca apa yang terjadi di luar sana. Jadi haram, bid'ah, harus seperti ini, enggak seperti ini berarti kalau dah hitam berarti pasti putih. Padahal kebalikan, hitam tidak hanya putih. Di dunia ini ada sesuatu itu punya satu kebalikan, ada kalanya banyak kebalikan. Kalau hitam kebalikannya tidak hanya putih, ada begitu warna. Selain hitam, selain putih, sehingga jangan dibalik, kalau bukan hitam pasti putih. Kalau hidup dan mati satu kebalikan. Hidup tidak mati berarti tidak hidup. Tidak hidup berarti mati, tidak mati berarti hidup. Atas bawah satu kebalikan. Ini logika. Di atas berarti enggak di bawah berarti enggak di atas, enggak di atas berarti di bawah, enggak di bawah berarti di atas. Dan itu satu kebalikan. Itu pun di dunia. Di akhirat beda lagi. Wa baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adab. Maka dikatakan hayyun la yamutu wala yahya, tidak hidup dan tidak mati. Kalau di dunia hidup dan mati konsekuensinya. Ingin hidup harus berani mati. Takut hidup mati aja kan. Orang yang hidup pasti mati kan. Orang yang hidup pasti mati. Kenapa? Karena memang melewati pasti itu. Takut mati jangan hidup, takut hidup. Ya akhirnya mati saja kan begitu. Ini sebuah konsekuensi. Tapi kalau di akhirat tidak mungkin ada suatu keadaan la yamutu wala yahya. Kenapa? Agar manusia bisa merasakan azab itu. Mau dikatakan mati, ternyata dia merasakan siksa. Mau dikatakan hidup, loh kok ternyata sudah melewati kematian. Itu yang dimaksud la yamutu wala yahya. Cuma saya pernah dengar dari guru saya, la yamutu wala yahya ini keadaan milik bapak-bapak, singkat keras juga mati. Tengah-tengah iki urip apa enggak. La yamutu wala yahya. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi kepada sifat maha mendengar, maha melihat. Kalau manusia yang didengar hanya suara, kalau manusia yang dilihat hanya objek, benda dan warna, tapi maha melihatnya Allah bukan hanya tentang warna. Allah itu juga bisa melihat dat, yang didengar oleh Allah juga bisa bahasa dat. Jadi ini dikatakan dalam kitabnya wallahu a'lam. Artinya begini, kalau kita melihat suara itu didengar, tapi Allah bisa melihat warna, melihat suara gitu. Di sini dikatakan suara itu bisa dilihat oleh Allah juga bisa. Gimana? Wallahu a'lam. Jadi kan kalau melihat ilmu kecanggihan zaman sekarang, terkadang suara itu bisa diciptakan gelombang-gelombangnya. Yang semula kalau sejatinya suara saja itu bisa tidak terlihat, tapi ketika dibentuk gelombang suara, ketika suara hentakannya tinggi maka akan menjadi tinggi gitu, maka akhirnya suara itu bisa terlihat. Sama dengan angin tidak terlihat, tapi ketika dimasukkan ke dalam balon menjadi terlihat anginnya banyak atau tidak. Kalau balonnya besar berarti anginnya banyak. Pada akhirnya bisa juga. Itu hebatnya manusia. Jadi manusia ini diberikan kecerdasan akal ini luar
luar biasa. Maka sering saya sampaikan, kaya itu berdasarkan dengan kecanggihan ilmu sekarang, itu juga akan berubah juga nanti. Dulu orang yang nggak punya HP itu miskin. Kalau sudah punya HP, kaya. Sekarang, sekarang tukang becak punya HP. Punya mobil, dulu nggak kaya. Dulu kaya, sekarang sudah mulai berubah. Nah, dulu itu kalau punya motor kaya. Sekarang kalau punya motor nggak kaya. Baru punya mobil, kaya. Maka urusan dunia itu semakin berubah-berubah seperti itu, Pak. Dulu zaman paman saya bilang, andaikan saya jadi anaknya Roma Irama, mungkin saya makan telur tiap hari. Jadi kayak telur itu sudah orang kaya zaman itu. Sekarang tiap hari ya telur bisa kan. Kenapa? Beda. Sekarang punya mobil kaya, suatu saat 30 tahun yang akan datang sudah berubah. Punya mobil miskin, di saat yang lain sudah punya pesawat pribadi. Nanti akan, maka jangan khawatir. Hanya satu Pak yang nggak pernah turun harga itu. Nopo? Emas. Saya pernah membaca ketika Nabi Adam dikeluarkan dari surga, banyak makhluk yang menangisi, nggak tega. Kenapa? Nabi Adam dikeluarkan dari surga ke dunia, hanya satu yang nggak nangis katanya, emas. Ditanya oleh Allah, kamu kok nggak nangis? Oh iya, Nabi Adam salah kok, lapa aku nangis. Jadi kalau Nabi Adam itu dikatakan salah, wajar saya nggak nangis. Kenapa? Untuk apa menangisi orang yang salah? Kata emas, kata Allah, kamu harganya tidak akan turun, kamu akan selalu naik, kamu akan selalu seperti itu kualitasmu. Benda itu kalau langka, mahal, tapi ketika banyak barangnya menjadi murah. Dulu yang viral ikan lohan, rame-rame seperti itu, akhirnya menjadi murah. Kemarin yang terakhir batu akik. Sampai orang kesandung batu, dilihat jangan-jangan jatuh akik. Ramai-ramai akik mahal, pas semakin banyak yang punya menjadi murah, bahkan semurah-murahnya mengalahkan sebelum mahal itu sendiri. Jadi ketika sebelumnya mahal menjadi sangat mahal, bahkan murah dari yang lebih murah dari sebelumnya. Ada lafaz lama alifnya, walah mahal. Ini ada lafaz Allahnya, mahal dulu. Sekarang ada lafaz Allahnya, nggak tertarik manusia. Kenapa? Banyak gambarannya, kecuali satu, emas. Walaupun di dunia banyak yang memiliki emas, penciptanya semakin banyak, yang membuat semakin banyak, emas tidak menjadi murah. Makanya wajar di fikih itu ada zakat emas naqdain, emas dan seloko, itu wajar. Dan ngukur harta dagangan ini, hartanya berapa, nisabnya diukur dengan emas. Kenapa? Karena yang emas itu tidak pernah berkurang. Coba diukur dengan harga akik misalnya, zaman itu, sekarang akik murah, banyak orang kaya mendadak wajib mengeluarkan zakat. Tapi apa? Karena emas tidak bisa setara dengan 96 gram emas, maka wajib zakat. Setara dengan 96 gram, jenengan dagang, hartanya dikurus 1 tahun, kalau setara dengan 96 gram, maka wajib zakat. Dan tidak akan pernah berubah emas itu. Misalnya, coba pakai uang saja, itu akan berubah. Dulu beras, jenengan beli beras 1 kilo berapa Pak? Misalnya 1.000 1 kilo, pernah di 3.000 menjadi sekarang kan 10.000. Coba waktu itu misalnya orang yang memiliki harta 100.000, maka wajib zakat. Misalnya 100.000 pada saat itu bisa beli tanah ya. Sekarang 100.000 gak ada harganya. Indonesia ini boros angka. Boros angka dunia di Indonesia, beda dengan dulu 1 rial sama dengan 4.000. Di sana masih satuan, satu rial, sekarang di sini 4.000. 1 dolar 17.000. Kalau di sana punya 100 dolar saja, 100.000 dolar, di sini sudah banyak uangnya. Di sini 100.000 nggak dapat apa-apa. Uang 1.000 beli gorengan, kau oleh kadang-kadang 100
1.000 ini. Kalau di sampean jenengan umroh nyangu 1.000 rial, wah sudah banyak. Tinggal 1.000 itu dikali 4.000. Jadi sudah normal sudah beda. Beli ini beli jubah berapa ini? 100 rial. 100. Di sini 100 dapat apa? Harus ratusan ribu, boros angka Indonesia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi tadi, Allah itu maha melihat dan maha mendengar, dan banyak mujizat Allah yang diperdengarkan kepada kita. Al-Quran itu wahyu yang ketika dibaca diperdengarkan kita. Dengan itu kita bisa menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan sifatnya Allah yang maha mendengar, maha melihat ini menjadikan kita sadar dengan itu, sehingga kita lebih menjaga lisan kita, menjaga amal ibadah kita, amal-amal kita agar tidak menyakiti orang lain. Jarribil kalam nafsaka qabla an tu'ti bihi ghairaka. Uji coba dulu lisanmu, ucapanmu untuk diri sendiri sebelum dengan kata itu engkau menyakiti orang lain. Banyak manusia tersakiti karena lisan kita. Kenapa? Karena mendengar. Makanya kalau tidak ingin banyak mendengar, tutup telinga kita, jangan begitu peduli dengan omongan manusia, karena hidup kita, kebahagiaan kita tidak ditentukan oleh orang lain. Yang terpenting adalah kita ini harus puas dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang bertanya? Monggo. Nggih, monggo.